I sound really fine. 아무렇지 않은 척 아무도 모르게 조심하는데 또 티가. Setelah keluar dari kamar Kenzo, mereka berdua bergegas untuk pergi ke kantor karena akan ada meeting di siang hari nantinya. "Ma, kita pamit ke kantor dulu ya," ujar Kenzo sambil berteriak lantaran sang mama entah kemana. Tunggu dulu dong, kan mama belum kenalan sama pacar kamu. Hehehehe, ujar sang mama yang berlari kecil menuju ruang tamu. "Nanti aja ma kenalannya. Clarista sama Kenzo mau pergi ke kantor, soalnya mau ada meeting siang ini," jawab Kenzo yang kini beranjak untuk mengambil kunci mobil. "Iya, Tan, Clarista pamit dulu boleh ya?" ujar Clarista yang masih malu menatap wajah mamanya Kenzo. "Ih, tadi kan mama udah bilang, jangan panggil tante, panggil mama aja ya sayang, biar sama kayak Kenzo," ujar mamanya Kenzo yang sambil tersenyum melihat ke arah Clarista. "Iya ma, Clarista pamit dulu ya ma. Nanti kalau Clarista ada waktu, Clarista kesini lagi kok," ujar Clarista kini ingin beranjak untuk mencium tangan mama Kenzo. "Baiklah sayang, mama akan tunggu kedatanganmu ya. Soalnya masih banyak cerita yang belum mama kasih tahu sama kamu." Hehehe, jawab sang mama sambil mengantar Clarista ke depan pintu. "Ma, Kenzo berangkat ya. Assalamualaikum," ujar Kenzo sembari tersenyum pada sang mama. "Clarista juga ma. Assalamualaikum mama," ujar Clarista yang tidak kalah bahagianya dibandingkan Kenzo. "Iya, waalaikumsalam, anak dan calon menantu mama. Hehehe, dah," ujar sang mama sambil melambaikan tangan ke arah mobil Kenzo. Di perjalanan keduanya bungkam, dan pada akhirnya Kenzo lah yang mengalah untuk membuka suara. "Clarista, mulai sekarang sampai seterusnya, saya mau kamu jadi kekasih dan sekretaris saya," ujar Kenzo yang kini sambil melirik ke samping melihat ekspresi raut wajah Clarista. Tapi kenapa kamu mau jadiin aku sebagai kekasih atau pacar kamu, apalah itu?" ujar Clarista yang berusaha lancar bicaranya, yang sebenarnya ia merasa sangat gugup di dalam sana. "Karena aku mulai mencintaimu Clarista," gumam Kenzo di dalam batinnya, yang belum bisa ia ungkapkan langsung pada Clarista. "Apa kamu tega bilang sama mama kalau sebenarnya kita nggak pacaran? Saya takut nanti kondisi jantung mama kambuh Clarista," dalih Kenzo mengalihkan pandangannya kembali ke arah depan. "Hah? Emang mama punya penyakit apa?" tanya Clarista terkejut. "Mama punya sakit jantung. Makanya saya minta kamu jadi pacar saya Clarista. Soalnya kalau saya bilang kamu bukan pacar saya, takutnya jantung mama kambuh. Kamu mau kan Clarista bantuin saya demi mama?" ujar Kenzo dengan tatapan wajah yang memelas. "Baiklah, kalau kamu mau jadiin saya pacarmu. Akan tetapi aku punya satu syarat," ujar Clarista. "Apa syaratnya?" tanya Kenzo menaikkan alisnya sebelah. "Aku cuman gak mau papa, mama, sama abang aku tahu tentang ini. Apa kamu bisa jamin itu?" Dengan penuh keyakinan, ia mengatakan itu pada Kenzo. Pasalnya ia takut akan dimarahi oleh kedua orang tuanya dan abang-abangnya perihal pacaran. "Suatu saat mereka akan tahu Clarista, karena kelak nanti saya akan melamarmu," batin Kenzo tersenyum kecil. "Baiklah, kita bisa anggap ini perjanjian," jawab Kenzo yang menyetujui persyaratan dari Clarista. Satu lagi. Publik nggak boleh tahu, cuman aku, kamu, sama mama yang tahu. Kamu mengerti?" ujar Clarista yang melirik tajam ke arah Kenzo. "Dasar gadis kecil, sudah berani dia menggertakku. Entah kenapa gue tidak bisa marah. Justru ini sangat menggemaskan," batin Kenzo. "Kalau publik nggak boleh tahu, gimana nanti mau meyakinkan sama mama Clarista
jawab Kenzo yang akalan-akalan, supaya hubungannya dengan Clarista diketahui publik. Baiklah. Tapi awas, kalau sampai keluargaku tahu tentang masalah ini, jawab Clarista yang akhirnya pasrah dengan perkataan Kenzo barusan. Baiklah, tapi saya tidak tahu pasti ya, hehehehe, ujar Kenzo sambil tertawa. Kini arah jalan mobil Kenzo bukanlah menuju ke kantor, melainkan ke arah sebaliknya, yaitu tempat tujuannya adalah mall. Loh, kok kita kesini? Tanya Clarista heran, lantaran mobil Kenzo yang berbelok masuk ke dalam mall tersebut. Kita me time dulu sebelum meeting dimulai, ujar Kenzo tertawa di dalam batinnya. Semoga saja lambat laun ia akan menyukai saya, Tuhan, sambungnya di dalam batinnya. Dan kini mereka tengah di dalam gedung bioskop, dan Kenzo ingin sekali menonton bersama kekasih barunya tersebut. Kamu mau nonton film apa? Tanya Kenzo. Ia melihat Clarista kini sedang duduk di kursi tunggu. Terserah apa aja, jawab Clarista yang sedikit ketus. Ya udah, yakin apa aja? Tanya Kenzo yang meyakinkan Clarista. Iya, terserah kamu aja deh, jawabnya lagi. Dan setelah mengantri selama 10 menit, kemudian Kenzo menghampiri Clarista yang masih dalam posisi yang sama. Yuk kita masuk, bentar lagi mulai filmnya, ajak Kenzo. Tunggu, mana tiketnya? Sini dulu, ketus Clarista. Nih, jawab Kenzo sambil memberi kedua tiket yang ia beli tadi. Cekrek, Clarista mengambil 15 pose foto dan selfie yang berbeda-beda, mulai dari dirinya yang sendiri hingga kemudian berdua bersama Kenzo. Dan yang menjadi kameramennya adalah Kenzo, dan Kenzo pun tidak merasa keberatan melakukan itu. Kok ganteng banget sih pacar gue ini? Nurut lagi, mau aja difoto dan jadi tukang foto, hihihihihi, ujarnya di dalam batinnya. Menghela napasnya lantaran Kenzo terlihat sangat tampan dan menawan. Udah di fotonya, mau masuk nih yuk, tanya Kenzo yang kini sedang gelisah lantaran Clarista sedari tadi memperhatikan handphonenya terus. Iya maaf, yuk masuk, jawab Clarista. Setibanya di dalam bioskop, keduanya hanya diam tanpa bersuara sedikit pun. Sama halnya yang mereka lakukan ketika di dalam mobil. Sesekali mereka saling melempar pandang. Matahari menyeruak di balik gorden, akan tetapi sang empu masih di bawah alam sadarnya. Berisik ujar Clarista sambil mengambil jam waker yang tengah berbunyi, lantaran jam itu sangat mengganggu tidurnya. Astaga, mati gue, udah jam 7 lagi. Bisa-bisa gue kena amuk masa sama bos gila itu, ujar Clarista yang tengah mengambil handuk dan bergegas untuk mandi, lalu berangkat menuju ke kantornya. Kalau nggak dibangunin pasti ya gini, selalu telat, emang kebiasaan, ujar sang mama yang kini tengah mengomel lantaran ia kesal terhadap putri kesayangannya karena selalu saja terlambat untuk bangun. Hehehe, mama sayang. Ya udah, Clarista pergi dulu ya. Assalamualaikum mama cantik. Muah, ujar Clarista sambil mencium tangan dan pipi sang mama. Jangan ngebut-ngebut ya bawa mobilnya, tita sang mama sambil berteriak. Gadis itu baru hari kedua saja sudah terlambat. Ngapain aja semalaman suntuk di dalam kamarnya, sampai-sampai telat begini. Memang gak bisa disiplin. Untung aja cuma punya satu adik yang kayak dia, ujar Caka di dalam batinnya. Tasya, kalau Clarista sudah datang, bilang sama Clarista langsung ke ruangan saya. Kamu mengerti? Baik, Pak, jawab Tasya yang sedang ketakutan lantaran sang bos terlihat sangat marah di telepon tersebut. Untung aja gue yang gak telat, ujar Clarista yang merasa sedikit lega. Kini Clarista sedang duduk santai di meja dapur lantaran ia sangat malas jika masuk ke ruangannya.
Ya, kalian tahu sendiri kalau bos gila itu meminta Clarista untuk berada di ruangan yang sama dengan bos tersebut. Permisi bu, ibu dicari Pak Kenzo, katanya disuruh ke ruangan segera bu, ujar wanita yang tadi ditelepon Kenzo agar menyuruh Clarista segera ke ruangannya. Baiklah, saya akan ke sana, jawab Clarista yang berlalu menuju ruangan bosnya yang kini menjadi ruangannya juga. Tok tok tok. Suara ketukan pintu yang kini membuat Kenzo tersenyum bahagia. Lantaran ia tahu bahwa itu adalah ketukan sang gadis yang baru ia kenal. Namun entah kenapa hatinya sangat-sangat senang ketika bertemu dengan gadis kesayangannya. Ya, masuk, tita Kenzo yang berusaha keras agar suaranya terdengar wibawa. Tujuannya agar Clarista terkesan mendengar suara khas lelakinya itu. Maaf pak, saya terlambat, tapi telat cuma 15 menit aja kok pak, hehehehe, ujar Clarista yang sedikit tersenyum dengan bosnya. Kamu itu kebiasaan, saya tidak menggaji orang yang pemalas ya. Kali ini saya bisa maafkan, lain kali kau akan terima sanksi, mengerti? Gertak Kenzo yang sedikit menekan, tetapi hati kecilnya tak tega memarahi gadis kecil kesayangannya. Baik, Pak Kenzo, saya mengerti, jawab Clarista yang sedikit takut dengan nada bicara Kenzo yang sedang marah. Kalau begitu kamu cepat urus schedule saya sekarang, tita Kenzo lagi, dan langsung dituruti oleh Clarista. Apaan sih? Katanya pacar, tapi malah marahin gue kayak gitu. Tapi dia gak ada salahnya sih. Dia seorang prestir, maka dia harus bijak dan profesional dalam mengambil tindakan. Apalagi demi perusahaannya yang besar dan luas ini, ujarnya di dalam batinnya. Ini saya bacakan schedule Bapak hari ini, ujar Clarista sambil melihat Kenzo yang sedang fokus terhadap layar komputer yang berada tepat di depan matanya. Hari ini Bapak ada meeting di Brussels Channel sekitar pukul 13.30 WIB. Setelah selesai makan siang, rapat tersebut adalah rapat para dewan atas. Kemudian jam 16.00 WIB, Bapak ada meeting di Bursa Official, tempat meeting di Hotel Pangeran. Setelah rapat selesai, Bapak bisa pulang ke rumah karena schedule telah selesai, jelas Clarista panjang kali lebar. Baiklah, nanti kamu akan menemani saya meeting dengan para dewan. Jadi sebelum meeting, kita makan siang dulu di kafe seberang jalan. Kamu mengerti? Tanya Kenzo kepada Clarista, lantaran ia sangat gemas melihat ekspresi gadis kesayangannya tersebut. Baiklah pak, ujar Clarista seraya berlalu untuk duduk di mejanya. Kini tak ada suara satupun di dalam ruangan tersebut, kecuali suara ketikan komputer, lantaran dua orang tersebut sedang mengerjakan pekerjaannya masing-masing. Bosan juga ya kalau pekerjaan udah selesai semua, keluh Clarista yang sedang duduk manis di mejanya, lantaran ia sudah selesai menyelesaikan pekerjaannya. Enaknya main game aja deh di handphone, sekalian sambil nungguin jam makan siang. Hening, sampai satu ketika, gubrak, brak. Clarista, kamu denger nggak apa yang saya jelaskan tadi, hah? Tanya Kenzo yang sangat kesal lantaran ia baru tersadar bahwa gadis kesayangannya tidak mendengarkan ucapannya. Ih, apaan sih pak? Ini kalah nih gara-gara bapak, kan nyebelin, protes Clarista yang kesal lantaran gamenya mati di separuh jalan karena Kenzo mengacaukannya. Nih lihat, kalau bapak nggak percaya kalah kan? Tunjuknya yang memberikan handphonenya kepada Kenzo. Terima kasih, ditunggu ya episode selanjutnya.